Karena kalau, menurut teori ada yang namanya agenda setting. Apa itu agenda setting, Salma? Agenda saya. Aduh. Karena saya sikap Barcelona dan belum tentu Barcelona itu baik buat saya. Karena ada banyak penggemar dari tim lain kan. Mungkin kalau zaman alay dulu, saya masih alay banget ya media sosial tuh, posting status itu pakai AQ seperti itu, saya gitu. Ya gitu ya teman-teman AQ tadi yang AQ. Arina ya. Siap sama saya ya. Arin, tapi jangan A-nya diganti U ya, nanti bahaya kalau diganti U. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Kreator KPI. Dan pada episode kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kesalehan virtual. Baik, kesalehan virtual itu bagaimana kita menciptakan integritas diri dan citra diri yang baik dalam bermedia sosial. Sebelum itu, untuk teman-teman agar like, subscribe, dan share ke teman-teman sekalian agar informasi selanjutnya di episode selanjutnya bisa selalu teman-teman ikuti dan mendapatkan ilmu yang baru di podcast Kreator KPI ini. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas lebih dalam dan lebih detail apa itu kesalehan virtual dan apa pentingnya menjaga integritas dalam bermedia sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, seorang praktisi media dan juga dosen komunikasi penyiaran Islam di Universitas Islam Tripakti Lirboyo Kediri. Beliau Ibu Arina Madhurhidayah MA. Baik, Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Salman. Halo semuanya teman-teman dimanapun kalian berada, selamat siang atau mungkin selamat pagi atau mungkin selamat sore dimanapun kalian berada. Begitu, Salman? Baik, untuk Ibu Arina Rahmatul Hidayah untuk lebih memperkenalkan kepada teman-teman sekalian agar tahu tentang biodata Ibu. Oke, terima kasih Salman atas waktunya. Mungkin ya tadi sudah di-spill oleh host ya, oleh Salman, bahwa di sini saya adalah dosen komunikasi penyiaran Islam di Universitas Islam Tripakti Lirboyo Kediri. Kenalkan, nama saya Arina Rahmatul Hidayah. Biasa dipanggil Arin man ya. Jangan grogi dong nyebut nama saya ya. Arin, tapi jangan A-nya diganti U ya, nanti bahaya kalau diganti U. Apa itu? Urin. Enggak. Jadi panggilannya saya adalah Arina, sehari-hari dipanggil Arina. Dan untuk mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman, riwayat pendidikan mungkin ya. Riwayat pendidikan saya S1 saya komunikasi, ambil ilmu komunikasi di Universitas 11 Maret Surakarta di Solo. Kemudian untuk S2-nya saya mengambil ilmu komunikasi juga di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan untuk sekarang sedang menempuh program doktoral di prodi atau jurusan ilmu komunikasi di Universitas Pajajaran. Doakan ya, semoga tahun depan saya bisa lulus dan bisa segera menjadi doktor. Amin. Oke, apalagi man? Udah cukup. Mungkin cukup ya teman-teman tentang informasi dari Bu Arina Rahmatul Hidayah. Ukuran sepatu perlu nggak? Kira-kira perlu nggak? Ukuran sepatu, ukuran apa? Siapa tahu mau ngasih hadiah gitu. Mungkin tanggal ulang tahun. Oh, ulang tahun. Oke, modusnya keren ya. Jadi pengen ngasih apa sih man emang? Kasih tahu aja deh. Enggak sih, saya lahir di Kediri, asli anak daerah Kediri ya. Tanggal dicatat mungkin teman-teman yang mencatat ya. 30 Juni 1994. Kira-kira udah lahir belum? Salman masih proses. Oh, masih proses pembuatan. Oke, lanjut Salman. Ya baik, untuk teman-teman yang sudah mengetahui biodata dari Ibu Arin, tadi juga udah disepil kan tanggal lahirnya, bulan lahirnya. Mungkin kesusahan teman-teman itu nanti untuk mengantarkan biaya Bu, karena tidak tahu alamatnya gitu. Mungkin bisa langsung ke Universitas Islam Tripakti karena beliau selalu ada di situ.
selalu ada di kantor fakultas pastinya Bu ya? Iya betul, Fakultas Dakwah Usuluddin Ya, ya. yang penting datangnya tidak jam 3 pagi itu tuh kampus masih sepi tuh. Oke, siap. Baik, kita lanjut ke pembahasan yaitu tentang kesalahan virtual. Nah, kesalahan virtual itu kan tentang kita bermedia sosial, citra diri kita dalam bermedia sosial. Tentu sebagai Gen Z dan kami juga sebagai generasi milenial begitu pentingnya kesalahan virtual ini agar citra diri kita dan integritas kita tetap terjaga, tetap baik di kalangan di dalam bermedia sosial. Akhir-akhir ini yang kita lihat ya seperti itulah ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama ini Bu, apa yang dimaksud dengan kesalahan virtual dan mengapa topik ini semakin penting di era digital pada hari ini? Oke, ya untuk temanya sebenarnya menarik ya teman-teman. Jadi kesalahan virtual tadi sudah dijelaskan juga oleh Salman bahwa itu berkaitan dengan integritas kita di media sosial, gitu ya. Jadi integritas itu bisa dimaknai sebagai sikap bijak kita dalam bermedia sosial. Karena apa? Sekarang itu media sosial itu bisa memungkinkan kita untuk yang namanya dengan algoritma di media sosial itu memungkinkan kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kriminalitas di media sosial. Kalau kita tahu sekarang banyak kasus penipuan, judi online, betul ya, judi online, penipuan, kemudian dengan akun-akun palsu kita juga bisa menyerang orang lain, hate speech atau mungkin juga apa istilahnya cyberbullying gitu kan. Yang itu notabene adalah sebuah pelanggaran dan sebuah penyimpangan yang terjadi di media sosial. Sehingga kita harus menentukan dulu. Ya paling penting ketika kita ingin menciptakan sebuah integritas di media sosial, kita harus menentukan dulu tujuan kita bermedia sosial itu apa. Kenapa kita pengen memiliki media sosial? Kenapa media sosial itu penting untuk kita? Kita harus menentukan dulu tujuan kita atau mungkin visi misi kita gitu kan. Kalau mungkin di ilmu komunikasi itu terkenal dengan yang namanya personal branding ya. Personal branding itu sekarang sangat diuntungkan dengan adanya media sosial. Kita bisa menampilkan sisi diri kita itu dengan citra yang seperti apa. Kalau misalkan yang sering kita upload di media sosial itu adalah postingan-postingan tentang keluarga, postingan kemudian tentang prestasi, postingan tentang edukasi dan lain sebagainya, berarti secara tidak langsung kita membranding diri kita dengan citra atau dengan branding yang seperti itu. Nah, itu penting sehingga gunakan media sosial itu untuk lebih bisa membranding diri kalian daripada kalian menggunakan media sosial untuk melakukan hal-hal yang itu negatif. Daripada menggunakan media sosial untuk penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran cyber. Itu jauh lebih tidak bijak, jauh lebih merusak, jauh lebih unmoral ya istilahnya, tidak bermoral gitu. Jadi hindari seperti itu. Gunakan media sosial secara bijak dan branding diri kalian dengan baik melalui media sosial yang kalian miliki. Itu sih kalau menurut saya. Baik, berarti media sosial juga sebenarnya mempunyai kegunaan yang penting juga untuk kita pada sehari-hari. Salah satunya untuk personal branding tadi ya Bu. Betul, betul. Jadi bagaimana kita untuk menjaga citra diri kita dalam bermedia sosial, Betul. menggunakan sosial media yang itu ada untungnya untuk diri kita Betul, sendiri. betul, Iya. betul. Ini sebagai tambahan ya, teman-teman mungkin kalau nanti kalian selesai di perkuliahan atau selesai di pendidikan apapun, kalian melamar kerja, pasti di situ akan diminta untuk menyertakan link media sosial. Itu pasti. Entah itu kalian daftar beasiswa, entah itu kalian mau studi lanjut, pasti di situ harus mencantumkan salah satu akun media sosial. Apakah itu Instagram, ataukah Twitter mungkin, ataukah mungkin juga TikTok dan lain sebagainya, itu diminta untuk menyertakan. Tujuannya apa? Mereka pasti akan mencari tahu kalian itu pribadi yang seperti apa. Nah, itu pentingnya media sosial. Kalau kalian tidak membangun diri kalian mulai dari sekarang, kalian ya mungkin kalau zaman alay dulu, saya masih alay banget ya media sosial tuh, posting status itu pakai AQ gitu kan, atau mungkin posting status pakai
apa sih istilahnya kalau aku tuh AQ, terus kamu tuh QM gitu kan. Itu masih seumuran kami ya, Bu? Oh, iya mungkin masih seumuran kalian juga masih menemukan hal-hal yang seperti itu, saya gitu kan. Nah itu hindari hal-hal yang seperti itu, bijaklah dalam bermedia dengan, memposting atau menggunakan media itu secara, lebih lebih apa namanya, lebih lebih bijak dan lebih baik gitu. Itu penting, sangat penting, gitu. Ya gitu ya teman-teman AQ tadi yang Oke, Kakak AQ. Warina ya. Siap, saya. Memang bijakan kita dalam media sosial itu nanti ada untungnya untuk diri kita sendiri ya, Ilon ya Bu ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, apa sih perbedaan kesalahan virtual dan kesalahan dalam dunia nyata? Sedangkan kita tahu juga ada orang yang kalau di dunia nyata itu seorang yang introvert misal, ternyata di media sosial dia itu bisa dikatakan berulah lah Bu gitu. Oke, termasuk kamu? Bisa jadi. Kok kayaknya curhat gitu ya? Ya, Mas, itu perbedaan kesalahan virtual dan kesalahan dalam dunia nyata itu bagaimana? Oke, kesalahan virtual dengan kesalahan di dunia nyata. Ini mungkin semacam curhatan dari Salman lalu dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Dari teman-teman juga Oh, dari ini. teman-teman. Ya, mungkin teman-temannya juga ya 11-12 mungkin ya. Oke, kesalahan virtual dan kesalahan di dunia nyata. Jadi, kalau dalam sebuah teori, ini mungkin teman-teman yang sudah menempuh teori komunikasi dengan saya, ya, sebagai dosen pengampu, siapa dulu mungkin yang dapat A, monggo silakan bisa menyuarakan dirinya. Ada sebuah teori yang namanya CMC, Computer Mediated Communication. Dari teori CMC ini menghasilkan 3 kepribadian. Dari teori tersebut menjelaskan bahwa komputer, hadirnya media baru khususnya, itu bisa menghasilkan 3 kepribadian bagi manusia. Apa itu? Impersonal, interpersonal, dan hyperpersonal. Ya, kemudian tadi disebut oleh Salman, misalnya, kesalahan virtual berbeda dengan kesalahan di dunia nyata. Itu sebagai representasi dari hyperpersonal. Seseorang ketika di dunia nyata, dia introvert, dia tertutup, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Tetapi ketika di dunia maya, dia justru menjadi orang yang berbeda. Itulah hyperpersonal. Hyper itu kan dia melebihi dirinya sendiri. Dia tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Itulah keunggulan dari media. Kalau untuk orang-orang yang introvert, media akan menjadi fasilitator yang sangat baik untuk bisa menampilkan dirinya. Ya, tetapi sekali lagi ini juga bisa diartikan atau bisa menjadi sesuatu yang negatif ketika di dunia nyata dia seperti itu, di dunia maya dia menjadi orang yang berbeda dan justru menggunakan identitas mayanya itu untuk merugikan orang lain. Itu yang harus dihindari. Kalau misalkan dia menggunakan media itu untuk berkomunikasi supaya dia bisa terbuka dengan orang lain, it's okay, itu positif ya. Tapi ketika dia menggunakan media itu untuk menampilkan dirinya yang berbeda, di sisi yang berbeda tapi justru untuk merugikan orang lain, ya kan? Itu yang harus sangat dihindari. Harus sangat dihindari. Sehingga saya berpesan di sini, saya ingin teman-teman bisa melakukan literasi media. Literasi media itu adalah kalian jangan kemudian serta-merta mempercayai informasi-informasi yang ada di media sosial. Karena media sosial itu bisa menampilkan apa yang menjadi kesukaan kalian dan bukan apa yang terbaik untuk kalian. Ya, bukan apa yang terbaik, tapi apa yang kalian sukai. Padahal apa yang kalian sukai belum tentu baik. Gitu kan? Nah, itu yang harus yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Literasi media, konfirmasi sebuah informasi, kritis terhadap sebuah informasi itu menjadi sangat penting di era digital media saat ini. Itu sama. Ya. Tentang literasi media tadi mungkin kita biasa mengenalnya dengan algoritma dan media itu. Jadi semisal seperti saya misalnya saya suka Barcelona, sehingga nanti yang ditampilkan ini untuk saya hanya Barcelona. Tidak ada informasi lain, hanya sedikit. Ya, jadi hanya Barcelona. Iya, tak ada kan? Karena saya suka Barcelona dan belum tentu Barcelona itu baik buat saya. Karena ada banyak penggemar dari tim lain kan gitu. Iya, makanya itu penting. Ada kalau istilah saya pernah membuat sebuah jurnal, ada yang namanya istilah filter bubble effect atau sebuah efek dari gelembung yang sangat besar. Jadi media sosial itu menampilkan konten sesuai dengan like, share, ya, dan komen. Di mana kalian menaruh komentar.
di mana kalian menyukai sebuah postingan, di mana kalian men-share sebuah postingan, itulah yang akan muncul di beranda. Ya, di beranda media sosial kalian. Yang jadi FYP di media sosial kalian adalah tayangan-tayangan berdasarkan like, comment, dan share. Itu bahayanya media sosial seperti itu. Mungkin bisa teman-teman cek dari FYP dari HP kalian Itu masing-masing. cek coba. FYP-nya bagus atau tidak, maka nah itu yang diinformasikan media kepada diri kalian nantinya tergantung dari FYP dari media sosial kalian masing-masing. Nah, betul. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Bu. Bagaimana seseorang bisa menjaga integritas saat banyak informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya di internet? Oke, ya tadi mungkin berkaitan dengan literasi media ya. Jadi bagaimana teman-teman itu melakukan literasi media? Literasi itu adalah kalian melakukan pendidikan atau melakukan konfirmasi berkaitan dengan informasi yang kalian peroleh. Teman-teman harus bisa menyadari ya bahwa media sosial itu tidak bisa serta-merta bisa kita percaya. Karena kalau menurut teori ada yang namanya agenda setting. Apa itu agenda setting, Salma? Agenda setting. Aduh, iya Bu, saya Sesuatu yang disetting Pak. Oke, sesuatu yang disetting. Oke, seperti hubungan kamu mungkin disetting. Oh, bukan. Hubungan Mas Angga. Oh, Mas Angga. Siapa itu? Oke, jadi agenda setting itu adalah bagaimana apa yang penting menurut media, itulah yang penting menurut publik. Itu dulu, ya. Tetapi sekarang dengan hadirnya media sosial, justru apa yang penting menurut publik, itulah yang penting untuk media. Media TV, radio dan lain sebagainya. Karena sekarang opini publik itu justru berasal dari publik, gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi bahaya di era sekarang bahwa orang itu bisa berkomentar dengan cara apapun, benar kan? Benar. Orang bisa mengomentari postingan apapun, orang bisa memposting apapun, entah itu benar, entah itu salah. Bayangkan, tidak ada gatekeeper. Apa itu gatekeeper? Penjaga gawang, nggak? Kamu pernah jadi jaga gawang nggak? Tidak, saya center back Bu. Center back, oke siap. Bukan striker. Bukan. Oke, gelandang Bisa. bisa gelandang atau back gitu. Cadangan, oke. Ya, laki cadangan mungkin ya. Jadi penjaga gawang itu adalah dia akan memfilter informasi apa yang akan ditayangkan. Itu kalau di media massa. Tetapi kalau media sosialis apa? Yang menjadi penjaga gawang. Nggak ada. Kita mau memposting apapun di situ, nggak akan pernah ada orang yang bisa menghalangi atau mencegah kita untuk mempostingnya. Nah, ini betapa bahayanya kita. Makanya kemudian kalau ada polarisasi ya, sampai kemarin saya ada sebuah informasi di pilkada di daerah Madura terjadi pembunuhan. Ada yang kamu mengikuti kasus itu? Belum tahu. Ya. Mereka berbeda pilihan di pilkada sampai akhirnya saling membunuh. Itu di Madura. Di Madura, di Sampang. Kalau nggak salah ya, coba nanti bisa di cross check informasinya benar atau salah. Itu sampai melakukan aksi pembunuhan karena perbedaan pendapat, ya. Nah, ini betapa bahayanya. Kalau misalkan kita menyukai sebuah informasi dan kita memposting itu berulang-ulang di media sosial kita, sehingga orang lain bisa melihat informasi yang kita posting dan mereka percaya. Lalu mereka menyebarkan ke teman-temannya yang lain. Begitupun seterusnya. Polarisasi atau pengelompokan berdasarkan preferensi tertentu itulah yang kemudian sangat berbahaya. Ada sebuah kejadian di Amerika Serikat, seorang warga kulit putih rela membunuh satu jamaah gereja karena percaya postingan yang ada di Facebook. Ya, ada kemudian aksi pembunuhan di sebuah bioskop karena mereka menonton sebuah tayangan film. Ada sebuah aksi pornografi yang ada seorang anak remaja memperkosa misalnya atau melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu perempuan gitu kan, yang saya kurang tahu umurnya berapa. Itu karena mereka sering menonton tayangan-tayangan negatif di media sosial. Berarti sebegitu besarnya efek negatif dari sangat besar tuh, sangat besar. Ketika kita tidak bisa memfilter ya tadi. Iya. Jadi filter tadi. Filter harus ada konfirmasi, harus ada upaya kritis, analisis kritis kita terhadap media yang kita konsumsi. Ini beneran nggak informasinya?
ini benar enggak atau tepat atau enggak informasi ini. Jangan menelan mentah-mentah informasi yang kalian dapatkan. Itu literasi media. Ya, mungkin itu juga termasuk dari kelemahan generasi milenial ya. Betul. Ketika mendapatkan suatu informasi tanpa harus menggali lebih dalam informasi tersebut dan sudah berani menyimpulkan. Betul. Kebiasaan teman-teman mungkin ya, kebiasaan teman-teman ya mungkin sama juga dengan kasus yang sangat hangat kemarin itu, Bu. Iya, apa itu? Salah satu tokoh agama itu yang ketika ceramah melontarkan kata-kata kotor. Mungkin dalam pendapat sebagian orang yang hadir dalam majelis itu Betul. tidak merasakan mungkin pandangannya berbeda dengan kita melihat dari media sosial. Betul. Apalagi kalau media sosial kan potong memotong itu sangat mungkin terjadi. Iya. Sehingga konteks dan lain sebagainya mungkin tidak kita lihat. Itulah yang menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Tetapi juga dari kasus itu hanya dengan media sosial kan salah satu tokoh agama tersebut akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya kan gitu. Jadi media sosial itu bisa dalam sisi negatifnya itu dia bisa melakukan atau memfasilitasi kita melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan. Tapi di satu sisi media sosial mampu menggerakkan massa dengan sangat hebat. Dengan penggunaan hashtag, dengan penggunaan mention atau istilahnya hashtag tertentu yang kita gunakan di postingan kita itu bisa menggiring opini publik dengan sangat hebat. Ya. Gitu. Masih berlanjut tentang pembahasan kita yang tadi. Ini pertanyaan bagaimana cara kita mengelola konflik atau perbedaan pendapat dengan menjaga integritas dan kesalehan dalam diskusi media. Tentang perbedaan pendapat kita ketika kita bermedia itu bagaimana? Bisa seperti perbedaan dalam pemilihan tadi. Oke. Jadi untuk media sosial itu adalah ketika kita berbeda pendapat, cara kita mengatasi konflik perbedaan itu adalah kalau media sosial kan nggak mungkin kita balas-balasan ya. Ya balas-balasan lewat Lewat komen. ya lewat komen bisa dan sebagainya iya. Tetapi kan akan sangat berbeda dengan ketika kita diskusi secara langsung kan. Ya, jadi kalau misalkan kita berbeda pendapat dalam komunikasi kita secara langsung pasti akan kemudian bisa kita selesaikan langsung pada hari itu atau pada momen itu. Tapi kalau media sosial kita mau berbalas-balasan bagaimanapun juga nggak akan pernah selesai. Karena istilahnya media sosial itu akan terus berlanjut ya, akan terus memfasilitasi kita untuk tetap bisa melakukan komen, melakukan jawab-menjawab dan lain sebagainya. Sehingga penting untuk kita melakukan pengaturan diri. Ya, mengontrol emosi, menahan diri bahwa ya itu kan media sosial orang yang berkomentar kan kita juga nggak tahu orangnya siapa, ya kan? Identitas mereka gimana kan kita nggak pernah tahu. Jadi ya udah biarkan mereka dengan pendapatnya sendiri, kita dengan pendapat kita sendiri. Kan kok kita tidak saling kenal mengenal. Jadi biarkan kita saling mengutarakan pendapat tapi tetap menjaga perdamaian. Itu yang paling penting. Mungkin ya karena kita sering juga lihat perdebatan online mungkin ya. Tentang entah itu lewat komen-komen atau video ini di-stick sama yang lainnya. Dari situ terjadi keributan dan membuat kubu masing-masing gitu. Ada yang pro dan kontra yang mestinya lihat. Betul. Dan ini tentang kesalahan virtual tadi, tentang bagaimana kita menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Tentunya kita harus mempelajari betul-betul bagaimana media itu bekerja, bagaimana kita menyikapi media-media yang menggunakan ataupun menyebarkan berita-berita hoax yang mestinya. Betul. Untuk tentang hal itu mungkin untuk teman-teman bisa untuk gabung bersama kami, belajar bersama kami di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Tentunya bisa juga nanti ketemu sama kami itu di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ya. Betul, karena kita sekarang lagi pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. Jangan lupa ya teman-teman untuk klik link di bawah ini, link pendaftarannya teman-teman. Betul, ada banyak prodi di sini sama. Ada banyak di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Sorry, agak belibet ya ngomongnya. Itu ada 16 prodi. Ada 16 prodi dengan ada fakultas tarbiyah, ada fakultas syariah,
ada fakultas ekonomi bisnis, ada fakultas dakwah usuluddin, ada fakultas psikologi, ada program pasca sarjana, ada 6. Ada 6 fakultas dengan 16 program studi. Yang salah satunya ada program studi komunikasi dan penyiaran Islam yang berbicara tentang media dan komunikasi. Ya, Gitu. ya teman-teman, dengan mungkin bisa langsung menuju ke Tribakti atau cari tahu lebih lanjut tentang Tribakti untuk teman-teman yang mempunyai minat untuk melanjutkan perkuliahan. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita, podcast kita pada hari ini, Bu. Mohon maaf mengganggu waktu liburnya karena ini Waduh, suasana liburan kampus ya, Bu ya. berani-beraninya Mas. Mungkin bisa nanti yang dimarahin kru-kru dari teman-teman Oke, podcast siap. kreator KPI. Kan kamu juga punya, Mas. Saya baru mungkin yang lebih tua kayak Mas Angga itu Oke, siap. Oke, yang penting pesan saya adalah tetap berprogres ya, tetap semangat kalian sebagai mahasiswa KPI ataupun mahasiswa dari prodi lain. Itu kalau saran saya dalam konteks tema kali ini adalah tetap semangat dan bangun personal branding kalian melalui media sosial. Jadi personal branding itu nanti akan menentukan kesuksesan kalian ketika kalian melamar pekerjaan atau kalian ingin menata masa depan kalian, itu akan menjadi sangat penting karena jejak digital itu sangat berpengaruh kan ya. Jadi kalau kita menanam apa yang baik saat ini, maka akan kita tuai suatu hari nanti. Tapi kalau kita menanam sesuatu hal yang buruk saat ini, maka itu pun juga akan kita tuai suatu hari nanti. Jadi kalau memang daripada kita memilih yang buruk, kenapa kita tidak menggunakan yang baik ya untuk kesuksesan kita nanti? Itu sih pesan saya. Terima kasih ya Bu untuk pesan dan ilmunya pada hari ini. Jadi untuk teman-teman penonton dari podcast kreator KPI, jangan lupa nantikan episode selanjutnya dengan informasi yang lebih menarik lagi. Kami pamit undur diri. Saya Samuel Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.